Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 1 yang solih-solihah, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kalian diberi kesehatan oleh Allah dan diberi kesemangatan dalam mempelajari pendidikan agama Islam ini, meskipun kalian masih belajar di rumah saja. Anak-anak sekalian, pada pelajaran yang ketiga ini, materi kita adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pertemuan yang pertama ini, submateri kita adalah yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Baik anak-anak sekalian, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum memulai pelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan kita diberi tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kefahaman serta kemudahan untuk mengamalkannya. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kalian sebagai peserta didik dapat atau mampu yang pertama menerima adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menunjukkan perilaku percaya diri dengan benar. Yang ketiga, kalian mampu menyebutkan bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Dan yang keempat, kalian dapat menjelaskan bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Kemudian yang kelima, kalian dapat mengungkapkan bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Dan yang terakhir, kalian dapat menunjukkan bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita mulai pembelajaran kita ini tentang yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Anak-anak sekalian, marilah kita perhatikan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, di sekitar rumah kita. Kira-kira apa saja ya makhluk-makhluk itu? Yang pertama adalah manusia. Ya, baik itu teman, saudara, bahkan orang tua kita, dan kita sendiri adalah sebagai manusia. Kemudian yang kedua ada hewan anak-anak sekalian. Di sekitar kita ada hewan. Apa saja? Contohnya ada semut, ya. Semut itu juga banyak macamnya. Ada ini semut rangrang, ya. Ada semut hitam. Kemudian ada ayam. Ada ayam di sekitar kita. Kalian tentu punya ataupun kalian punya ayam, ya. Kemudian ada kelinci, anak-anak sekalian. Selain itu ada kucing. Kemudian ada kambing juga. Lalu ada sapi. Semua hewan ini tentunya pernah kalian jumpai atau kalian lihat, ya. Selain ada hewan, makhluk di sekitar kalian ada tumbuh-tumbuhan, ya. Ada tumbuhan, ada pohon-pohon di sekitar rumah kita, ya. Ada juga pohon yang bisa mengeluarkan buahnya yang enak, ya. Kemudian ada juga tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan bunga, Juga ada tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan makanan pokok seperti padi yang ada di sawah. Kalian juga pernah melihatnya kan? Lalu anak-anak, perhatikan juga pemandangan alam yang ada di sekitar kita. Ada apa saja? Ada pegunungan yang indah. Inilah pegunungan yang indah. Kalau dari jauh begitu indah. Kalau dari dekat, wah, luar biasa, besar, tinggi, ya. Kemudian
Ada lautan anak-anak sekalian ya, lautan yang luas yang membentang. Kemudian ada apa lagi anak-anak sekalian? Ada sungai di sekitar kita ya. Kemudian anak-anak sekalian, lalu anak-anak sekalian, mari perhatikan juga benda-benda di angkasa. Ada apa saja benda-benda di angkasa? Ada matahari di langit. Kemudian ada bulan, bisa kita lihat di malam hari. Lalu ada bintang yang gemerlapan di malam hari. Kemudian bumi kita anak-anak sekalian, dan juga planet dan benda-benda angkasa lainnya. Ada planet-planet selain bumi, ada meteor, semuanya benda-benda di angkasa. Anak-anak sekalian, jadi semua makhluk, baik itu manusia, kemudian hewan, kemudian tumbuhan, kemudian pegunungan, lautan, sungai, lalu ada matahari, bulan, bintang, ada juga bumi yang kita tempati ini, juga planet-planet lain, serta benda-benda angkasa lainnya. Itu pasti ada yang menciptakannya. Lalu siapa ya yang menciptakan semua itu? Apakah manusia? Tentunya tidak bisa untuk menciptakan itu semua. Lalu siapakah yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, yang menciptakan semua makhluk tersebut. Anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini untuk siapa ya? Untuk kita anak-anak sekalian, sebagai manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Yang artinya dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Jadi semua yang ada di bumi itu untuk kita, untuk manusia. Sebagaimana tadi yang kita lihat bersama, ada hewan, ada tumbuhan, juga air, ya. Semuanya itu adalah untuk keperluan kita manusia. Untuk itu anak-anak, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah memberikan itu semua untuk kita manusia. Lalu, bagaimanakah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya dengan melaksanakan sholat, menjalankan perintah Allah berupa sholat 5 waktu. Lalu apalagi? Berdoa kepada Allah. Berdoa memohon kepada Allah. Berdoa juga termasuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi anak-anak? Kita harus belajar mengaji, ya. Kita harus belajar tentang ilmu agama. Salah satunya adalah belajar Al-Quran. Itu adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak lagi bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Berbuat baik kepada sesama itu adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk percaya kita tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan berbagai macam ibadah, antara lain sholat, berdoa, mengaji, dan berbuat baik kepada sesama manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari materi tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya
tentang submateri, yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Mari kita kerjakan soal-soal berikut ini, anak-anak sekalian. Jawablah soal-soal berikut ini dengan tepat. Soal nomor 1, siapakah yang menciptakan alam semesta? Soal nomor 2, sebutkan 3 benda ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di bumi. Soal nomor 3, sebutkan 3 benda ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di laut. Nomor 4, sebutkan 3 benda ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di angkasa atau di langit. Ya. Yang nomor 5, mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu sebutkan cara kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Kemudian setelah selesai hasilnya kalian foto lalu dikirimkan kepada guru agama kalian. Terima kasih. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Doa sesudah belajar, yakni membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.